Selamat pagi untuk orang tua, anak-anak, dan teman-teman seprofesi guru-guru SDRK Budi Luhur. Pendalaman iman sampai ke pertemuan keempat adalah aku suka kejujuran. Nah, marilah kita mulai dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendalami subtema aku suka kejujuran. Kejujuran berasal dari kata dasar jujur. Jujur berarti berkata secara ikhlas, mengucapkan sesuai dengan kenyataan, lurus hati. Sikap jujur merupakan sebuah keutamaan moral yang dicari dan diperjuangkan semua orang. Orang yang bersikap jujur sangat dicintai banyak orang, sedangkan orang yang bertindak tidak jujur sangat dibenci banyak orang. Sebagai seorang anak beriman Kristiani, kita dituntut untuk berkata dan bertindak jujur. Untuk berkata dan bertindak jujur, kita mengalami banyak tantangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri kita. Dengan berkata dan bertindak jujur, kita akan merasa bahagia. Mari kita ikuti pertemuan ini dengan baik, tenang, dan memberikan perhatian yang serius. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami untuk hidup jujur. Semoga berkat-Mu selalu melimpah ke atas diri kami, sehingga kami selalu hidup dalam kejujuran dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Nilai-nilai kejujuran harus hidup dalam diri setiap manusia, karena kejujuran merupakan salah satu keutamaan moral Kristiani. Jujur berasal dari hati yang bersih, lurus menyatakan sesuai dengan yang sebenarnya, lalu nyata dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari hati kita. Allah adalah asal dan sumber kejujuran. Allah juga tidak memperkenankan anak-anaknya untuk berdusta, menipu, dan mencuri. Hidup jujur sebagai anak-anak Tuhan mendatangkan kesejahteraan. Perhiasan putri yang hilang. Suatu hari, Putri Raja mendapatkan undangan jamuan makan malam dari putri kerajaan tetangga. Ia pun mengenakan gaun terbaiknya. Tak lupa ia juga mengenakan perhiasan yang mewah kesayangannya. Ia tak mau kalah dengan putri-putri yang lain yang hadir di sana. Namun alangkah terkejutnya putri raja itu, ia tidak menemukan kotak perhiasan di tempat biasanya ia menyimpannya. "Kemana semua perhiasanku? Siapa yang berani mencurinya?" teriak putri raja. Mendengar putrinya kehilangan kotak perhiasan, raja langsung menyuruh pati dan menyelidikinya. Kamar putri raja dijaga sangat ketat, dan ada penjaga di pintu kamar. Tak mungkin ada pencuri yang tak bisa masuk, kecuali jika pencurinya adalah orang yang terdekat Tuan Putri. Kuman pati yang mulai menyelidiki. Ia pun memanggil 3 orang pengasuh putri raja.
raja? Tanya Pati kepada pengasuh paling tua. Mengapa setiap hari aku melihatnya? Tapi sungguh janganlah mengambil, menyentuhnya saja aku tak berani, jawab pengasuh paling itu berambut putih. Pengasuh itu sudah mengasuh putri raja sejak masih bayi. Ia sangat menyayangi putri raja sejak masih bayi. Tak mungkin ia berani mengecewakan putri raja. Pati beralih ke pengasuh kedua. Aku memang melihatnya, karena setiap hari aku membersihkan kamar putri. Tapi aku tak berani menyentuh kotak perhiasannya, jawab pengasuh kedua. Pati langsung memanggil pengasuh terakhir. Setiap hari aku melihat kotak perhiasan putri, tapi aku tak tahu putri sangat menyayangi perhiasannya. Aku tak berani menyentuh ataupun mengambilnya, ujar pengasuh ketiga. Mendengar penjelasan ketiga pengasuh putri raja, Pati akhirnya menyimpulkan bahwa putri raja lah yang bersalah. Ia telah teledor menaruh kotak perhiasannya sembarangan. Pati pun memutuskan menghukum putri raja. Mengetahui putri raja akan dihukum, pengasuh tertua mengaku, "Tolong, jangan hukum Tuan Putri. Aku yang menyembunyikan kotak perhiasan itu. Aku mendengar kabar akan ada perampok menghadang Tuan Putri. Jadi aku mengambil menyembunyikan kotak perhiasan Tuan Putri, agar Tuan Putri tak jadi pergi ke kerajaan tetangga. Aku takut keselamatan Tuan Putri terancam," jelas pengasuh tertua. Setelah mendengar pengakuan pengasuh tertua, Pati memaafkannya. Ia meminta agar kotak perhiasan Tuan Putri segera dikembalikan. Putri raja akan tetap menghadiri jamuan makan malam, tapi dengan pengawalan ketat. Rupanya pengataan pengasuh tertua benar. Di tengah perjalanan, ada sekelompok perampok menghalangi putri raja. Tapi berkat pengawal putri yang ketat, kelompok perampok itu bisa ditangkap. Pendalaman cerita. Siapa yang terlibat dalam cerita berjudul perhiasan putri yang hilang? Siapa yang mencuri perhiasan putri raja? Mengapa pengasuh mengambil kotak perhiasan putri raja? Sebutkan pesan dalam cerita itu kepada kita. Kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Mencuri adalah suatu tindakan mengambil milik orang lain, menjadi miliknya secara tidak sah. Mencuri mengakibatkan kerugian terhadap orang yang kehilangan barang. Moral akan semakin merosot. Hati nurani menjadi tumpul akibat mencuri. Demikian yang dialami oleh putri raja. Ia sedih karena perhiasannya dicuri. Pengasuh tertua putri raja sangat merasa takut. Dari cerita itu dapat kita simpulkan, mencuri sangat merugikan semua orang. Tidak baik mencuri, lebih baik jujur, meminta atau memberitahu apa yang terjadi daripada mencuri. Nah, sekarang marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah ini? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, anak-anak sekalian, inilah pendalaman dari isi kitab suci. Menurut bacaan tadi, siapa yang menahan sebagian harga tanah itu? Yang kedua, apa yang terjadi ke atas diri Ananias dan Safira yang telah berbohong? Yang ketiga, siapa yang bertanya kepada Ananias dan Safira tentang harga tanah yang mereka jual? Nah, semuanya dapat kita lihat dalam rangkuman isi pendalaman bacaan tadi, yaitu setiap perbuatan yang tidak baik akan berakibat tidak baik. Karena itu, segala perbuatan kita dilandasi dengan kejujuran. Perbuatan jujur mendatangkan kebahagiaan dan keadilan. Allah memperhatikan setiap perbuatan kita, entah yang baik ataupun yang jahat. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus jujur dalam bertutur kata dan juga di dalam perbuatan sehari-hari. Nah, sebagai refleksinya adalah nilai-nilai kejujuran harus hidup dalam setiap manusia, karena kejujuran merupakan salah satu keutamaan moral Kristiani. Jujur berasal dari hati yang bersih, lurus, menyatakan sesuai dengan yang sebenarnya, lalu nyata dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari hati kita. Allah adalah asal dan sumber kejujuran. Allah juga tidak memperkenankan anak-anaknya untuk berdusta, menipu, dan mencuri. Jadi, hidup jujur sebagai anak-anak Tuhan akan mendatangkan kesejahteraan. Nah, sekarang marilah kita dengarkan dua permohonan. Bagi pemimpin gereja, Bapa yang baik, Engkau memberi kami pemimpin gereja untuk membimbing kami. Kami mohon lindungilah mereka agar selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat membawa kami pada kejujuran sehati seperti yang Engkau inginkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami.
Bagi ibu dan bapak guru, Allah yang berbelas kasih, kami juga berdoa bagi ibu dan bapak guru. Mampukanlah ibu dan bapak guru kami untuk membimbing dan menunjukkan sikap jujur kepada anak-anaknya, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi kedua orang tua kami, Allah yang Maha Murah, Engkau memberi kami orang tua yang baik, yang selalu menjaga dan merawat kami, memenuhi kebutuhan hidup, dan menyayangi kami setiap hari. Berkatilah kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan agar dapat bekerja dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi semua peserta didik, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon, ajarilah kami untuk hidup jujur, semangat dalam belajar, dan selalu taat kepada Bapa dan Ibu guru, serta kedua orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, sekarang kita perhatikan, kita dengan kata penutup ya nak ya. Kejujuran adalah suatu sikap yang sangat disukai semua orang. Kejujuran berasal dari kata jujur. Jujur berarti mengungkapkan sesuatu sesuai dengan sebenarnya. Berkata ya tanpa menambahi atau mengurangi sebuah peristiwa yang disaksikan. Sebagai orang Kristiani, kita diajarkan untuk berkata dan bertindak jujur. Yesus sendiri telah mengajarkan tentang kejujuran dengan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sebagai seorang anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kita harus jujur. Karena bila kita sudah jujur, maka kita menjadi bahagia. Kebahagiaan yang kita rasakan merupakan rencana dan keinginan Allah. Nah, marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga sabda yang telah kami renungkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami selalu berusaha untuk hidup jujur di sekolah dan juga di rumah. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.